Terus kita mulai belajar. Kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, semoga dengan berdoanya tadi, pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ibu akan mengambil absensi terlebih dahulu. Irin Agustin, Ibu. Iya, Ibu. Alhamdulillah semua adalah hadir pada hari ini. Semoga kehadiran ini tetap Anda pertahankan untuk minggu berikutnya. Baik Anda, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengikuti dulu pembelajaran minggu lalu. Siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Ya, Siti. Baik Ibu, jadi pembelajaran kita pada minggu lalu itu mengenai perubahan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, benar sekali. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab baru yaitu peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum itu Ibu akan berpantun. Jalan-jalan ke Kota Padang. Jangan lupa membeli rendang. Kalau ingin paham hukum dalam mata, belajar hari ini harus senang dan semangat. Ada yang bisa menanyakan Ibu? Ayo Bu. Ya, silakan ini. Ke sekolah naik sepeda. Jangan lupa pakai helm biru. Bisa belajar hukum Bu, supaya pintar dan disiplin selalu. Oke, nampaknya semuanya sudah semangat. Semangat. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan melalui piramida. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kasus, kemudian menyajikan solusi yang berbasis hukum. Nah, apakah semuanya paham dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah materi terkait dengan produk dan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, silakan fokus yang depan terlebih dahulu. Peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pembaharuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Dalam undang-undang tersebut, peraturan perundang-undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, dari pengertian ini, siapa yang bisa menyebutkan kata kuncinya? Yang bisa menyebutkan? Ya, ini bagus deh. Dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat pemerintah. Ya, ada lagi? Ada lagi? Oh, ya, benar sekali apa yang dikatakan Biren. Nah, selanjutnya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada ketetapan MPR, ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian di bawahnya ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Kemudian prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pertama ada peraturan yang tuntutannya itu lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, apa maksudnya? Ada yang bisa menyebutkan apa maksudnya? Ada Bu, saya ya Winda. Karena itu peraturan di satu daerah itu berbeda-beda. Nah, sesuai
membagikan sebuah piramida kosong. Jadi Anda akan menuliskan contoh peraturan setiap tingkatannya. Apakah sudah selesai isi? Sudah. Siapa yang bisa menunjukkan? Ayo. Oke, siapin terlebih dahulu. Ya. Baik dulu yang paling tinggi yaitu ada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Di mana kedudukannya yang paling tinggi dan paling atas. Kemudian diikuti dengan ketetapan MPR, kemudian diikuti dengan undang-undang atau perpu. Selanjutnya peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten dan kota. Ya, selanjutnya semua di Julia. Silakan Julia. Ya, terima kasih kepada Septin dan Julia. Berikan semangatnya untuk Septin dan Julia. Nah, dari pembelajaran tadi Anda sudah bisa menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan melalui piramida. Nah, selanjutnya itu akan menyediakan kasus. Di mana kasus pertama kasus terkait dengan penghapusan dana kemiskinan negara. Di mana IPR ini hanya bekerja selama 5 tahun, tapi ia mendapatkan kemiskinan seumur hidup. Kemudian kasus kedua adalah seorang mantan petinggi agama yang terjerat kasus korupsi. Namun ia mendapat tahanan rumah. Tahanan rumah ini kemudian menjadi problematik di lingkungan karena tidak transparansi. Hal menurut Anda, kenapa? Apakah kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, saksi. Baik, Ibu. Dari kasus 1, menurut saya dana pensiun DPR seumur hidup kurang adil dibanding rakyat biasa. Jadi penghapusan bisa dipertimbangkan. Kasus 2, keputusan tahanan rumah harus transparan agar masyarakat percaya pada hukum. Ya, ada lagi yang bisa menyebutkan, Ibu? Dede Agustin, silakan. Untuk kasus pertama itu menurut saya bahwa dana pensiun DPR itu kalau tidak diterima karena bisa mengganggu negara. Harus melalui kalau masuk 2 itu menurut saya tahanan rumah harus berdasarkan agar tidak dibohongi dari. Ya, apa yang sudah disampaikan oleh seksi dan bimbing tadi sudah menunjukkan bahwa Anda itu sudah menjadi seorang analisis hukum, sudah mampu berpikir kritis terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar Anda. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi Anda menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, instruksi kelompok nanti Anda akan menganalisis kasus, bebas memilih kasus, apakah kasus 1 atau kasus 2. Kemudian di dalam analisis tersebut harus ada masalahnya, harus ada faktor penyebab, dan harus ada solusi yang berbasis hukum. Nah, Ibu membebaskan kepada Ananda, apakah Ananda itu membuat hasil diskusi melalui poster sederhana, melalui diagram alur, tentang konsep dan lain sebagainya. Nah, silakan dikerjakan. Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan? Ya, Bu. Selesai, Bu. Sudah selesai? Ya, Bu. Oke, selanjutnya sebelum presentasi Ibu akan membagikan lembar group assessment. Nanti kelompok yang tampil akan dinilai oleh kelompok yang tidak tampil. Baik, Bu. Oke, kelompok 1 siapa? Pilih Agustin ya, silakan menampilkan presentasi hasil diskusinya.
permasalahannya itu adalah putusan MK menuntut lembaga pengawas total aturan pensiun PPR karena tidak sejalan dengan prinsip keadilan negara. Yang kedua, kenapa harus berubah? Karena masa kerjanya cuma 5 tahun dan juga anggaran negara lebih baik untuk kesejahteraan rakyat luar. Makanya solusi reformnya itu implementasi sistem pajak dan revisi undang-undang MD3 segera. Dengan komitmen itu untuk melawan uang rakyat untuk keadilan sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, oke. Baik, saya kalau ini sudah menjelaskan ini permasalahan dengan jelas. Tapi kalau sebaiknya kita menambahkan contoh nyata dari permasalahan atau kemudian mengambil oleh teman-teman lainnya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 Winda Sabrina ya. Silakan kelompok 2. Baik teman-teman, perhatiannya saya dari kelompok 2 izin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Di mana saya di sini membuat mapping berisi kasus korupsi kuota haji. Nah di sini adanya penetapan tersangka korupsi kuota haji yaitu pada tahun 2026. Penahanan di hutan. Selanjutnya juga ada kerugian negara ya teman-teman. Di sini kerugian negara 622 M. Nah mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok saya. Apakah ada tanggapan dari kalian? Saya Bu, saya sepakat. Ya, baik saya akan menanggapi presentasi dari kelompok 2 di mana menurut saya hasil analisisnya sudah logis. Namun penyajian diagram atau poster bisa juga lebih menarik dan warna-warni supaya informasinya lebih mudah diterima. Oke, semua kelompok sudah tampil dan sudah menunjukkan hasilnya dengan berbagai kreativitasnya. Ada yang hanya dengan sederhana, ada diagram alur, kemudian ada yang sudah menanggapi aktif teman-teman yang presentasi. Nah, selanjutnya silakan kumpulkan hasil diskusinya, kumpulkan minta tolong mirip untuk hasil diskusi kelompok, kemudian untuk kira-kiranya tolong untuk ya. Oke, semua tugas diskusi kelompok, kemudian tugas pribadi yang alhamdulillah sudah ada. Nah, sekarang kita sampai ke penghujung pembelajaran. Nah, sebelumnya itu akan meminta Anda bagaimana pengalaman Anda diskusi kelompok. Ada hal baru yang Anda tanyakan, supaya bisa menunjukkan pengalamannya. Dari Agustin. Baik Ibu, dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini kami belajar bahwa tapi juga harus berpikir-pikir. Kami juga saling bertukar pendapat dan menghargai perbedaan karena suasana belajar menjadi lebih seru dan juga kami bekerja sama dalam. Ada lagi? Ya Bu, saya Bu dari dasar juga. Terima kasih Bu. Setelah saya belajar tadi belajar kelompok dan juga, nah dalam kegiatan kelompok ini saya mengambil kelompok lain kami saya mengetahui apakah kasus tersebut sudah sesuai dengan undang kami bekerja sudah dilihat dari sudut pandang berbeda. Oke, terima kasih kepada Linda. Jadi saya yang
pembelajaran kita hal baru yang Anda dapatkan, kemudian manfaatnya bagi kehidupan kita. Ada yang bisa berbagi Bu, ya? Hal baru yang saya pelajari adalah bagaimana menyelesaikan konflik dengan aturan yang tepat. Pembelajaran ini membantu saya mengambil keputusan yang adil dan bertanggung jawab. Nah, terima kasih. Ya, ada lagi? Ada. Mungkin yang seperti yang hari ini untuk pembelajaran minggu lainnya itu tentang perubahan. Jadi Anda sekarang baca lebih dahulu materi untuk pembelajaran minggu depan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah berpartisipasi sampai akhir. Kemudian Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.